potensi teknis untuk energi surya di Indonesia sebenarnya sangat besar ya. Angka yang potensi yang dihitung berdasarkan data GIS dan radiasi matahari serta ketersediaan lahan yang ada di Indonesia yang pernah dihitung oleh Institute for Essential Services Reform itu menunjukkan potensi teknis PLTS itu mencapai 20.000 gigawatt. Jauh lebih besar dibanding dengan data yang disampaikan atau potensi sumber daya yang disampaikan oleh pemerintah, Kementerian SDM sebesar 207 gigawatt. Jadi kami sangat percaya bahwa potensinya jauh lebih besar dan saat ini pemanfaatannya sangat minim dibandingkan dengan potensi yang besar itu. Nah, kita baru bicara itu potensi PLTS, untuk potensi PLTS yang bisa dipasang di atap bangunan rumah saja, itu kalau kami hitung bisa mencapai lebih dari 655 gigawatt. Jadi potensi surya kita tuh besar sekali. Potensi surya kita besar sekali, tapi tadi kami juga berbincang dengan Pak Krisnawan Anditya, disebutkan bahwa yang baru dimanfaatkan kapasitas terpasang untuk energi surya ini baru 0,07, seperti itu, jauh sekali dari potensi aslinya. Sebenarnya apa saja Pak yang menjadi kendala-kendala kenapa Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi energi yang begitu melimpah? Ya benar, memang dari sisi pemanfaatannya masih sangat kecil ya. Total kapasitas terpasang untuk PLTS di Indonesia itu kurang dari 200 megawatt. Jadi dibandingkan dengan potensi yang mencapai 20.000 gigawatt itu memang apa yang sudah diutilisasi sangat rendah. Nah, yang menjadi persoalan selama ini saya kira berkaitan dengan yang pertama harga. Harga dari pembangkit listrik tenaga surya itu di Indonesia tuh cukup mahal. Walaupun dalam 10 tahun terakhir, harga PLTS di dunia itu mengalami penurunan sampai dengan 90% dibanding dengan 2010 dengan sekarang itu sudah turun harga lebih dari 90%. Tapi di Indonesia dulu harganya masih cukup mahal. Yang kedua, program-program PLTS zaman di era dulu itu lebih banyak diarahkan untuk pengembangan pembangkit listrik daerah tertinggal skala kecil, yang ukuran size-nya juga nggak cukup besar gitu ya, kecil sekali ya. Baru saja setelah 2013 itu dibangun yang orde 1 megawatt, tapi sebelumnya ordenya hanya puluhan kilowatt gitu ya, bahkan hanya ukuran nggak tidak sampai ratusan kilowatt. Yang ini diutamakan untuk penyediaan listrik dari daerah terpencil off grid. Ya seiring dengan upaya pemerintah untuk melistriki desa. Lalu penggunaan seperti misalnya penerangan jalan umum. Tetapi kita juga melihat proyek-proyek kecil-kecil ini itu tidak cukup untuk menumbuhkan pasar PLTS. Nah ini kalau dibandingkan dengan negara lain, memang negara lain itu sudah mencapai orde ratusan mega, bahkan orde gigawatt instalasi dalam setahun. Indonesia itu sangat kecil dan lebih banyak didorong oleh proyek-proyek pemerintah sebenarnya. Nah, lalu yang ketiga juga faktor yang membuat PLTS itu tidak berkembang di Indonesia itu adalah untuk proyek-proyek energi terbarukan, segala sesuatunya itu bergantung kepada PLN. Karena PLN yang harus jadi off-taker. Tidak hanya PLTS ya, tapi juga yang lain. Semua energi terbarukan yang menjadi off-taker adalah PLN. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.